وبركاته. وعلى هذه النية ابتغي مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي في شهر رمضان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصاحب الحوض والشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة النساء ayat 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, Bapak Ibu jamaah, para sepuh, para tokoh yang saya hormati, dan insyaallah semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur di subuh ini, subuh yang istimewa, subuh yang super, subuh yang tidak bisa dibandingkan dengan yang manapun, karena subuh ini adalah awal Ramadan. Ya, alhamdulillah sampai enggak jadi malam tuh. Dikirain enggak bakalan jadi malam tuh. Sudah ceramah panjang-panjang, belum masuk Pak Ustaz. Waduh. Tapi ternyata alhamdulillah jam 9 kurang baru mulai tarawih. Masya Allah, alhamdulillah, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan. Mudah-mudahan kita berkah, kita semua diberikan kekuatan sehingga Ramadan ini kita bisa selesaikan dengan baik dan ibadah Ramadan kita diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita tentunya yang mudahan semua yang khususnya yang berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengawali kajian kita di Ramadan ini, kita masih membahas di surat An-Nisa, ya, surat perempuan ini, karena memang sesuai dengan bahasanya surat Nisa, maka yang dibahasnya pun tentang perempuan ini. Identik banyak ya perempuan. Kemarin dari masalah mulai kita masalah waris, kemudian tentang masalah obat, kemudian tentang masalah perbuatan perempuan yang nyeleweng gitu kan. Lalu selanjutnya akan dibahas kembali tentang pergaulan yang baik dengan istri. Tentu ini adalah bagian dari tuntunan dari agama yang memberikan kemaslahatan untuk kita. Walaupun pada dasarnya ketika dalam praktik kehidupannya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Tapi memang inilah yang harus dipelajari oleh kita. Karena setiap daripada kita semua menginginkan adanya sebuah keluarga yang harmonis. Tapi dalam rentang perjalanan waktu, sebuah kapal itu kadang-kadang tidak bisa sebagaimana berangkat. Kalau berangkat kan adem, angin sepoi-sepoi, lautan yang tenang, itu happy-happy kan. Tapi begitu sudah ke tengah, tiba-tiba angin kencang, hujan mau turun, awan mendung, gelombang mulai berkelok-kelok. Di situ mulailah nahkoda diuji. Kadang-kadang tidak sedikit, akhirnya tidak sampai ke tujuan, karam tengah jalan. Maka diibaratkan sebuah rumah tangga itu ibarat kapal besar yang mau berangkat ke tengah arena, yang menuju ke pulau yang lain, tentu harus ada persiapan. Paling tidak pertama, siapkan bahan bakarnya yang cukup. Yang kedua, kapalnya yang kokoh. Yang ketiga, jangan lupa bawa peralatan, takut mogok tengah jalan. Yang keempat, bawa kompas, takut kita ini mau ke Surabaya tapi mendarat di Sulawesi, kan belok. Dan yang kelimanya jangan lupa nahkodanya harus handal. Kalaupun kapal besar semua sudah cukup, peralatan sudah ada, kompas sudah oke, tapi kalau nahkodanya belum pandai, sasar juga ke Papua. Maka itulah gambaran dari sebuah rumah tangga.
Al-Quran tidak salah, hadis tidak salah, tuntunan tidak salah. Yang salah itu kadang-kadang kita yang menerap. Coba kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Orang yang beriman, kata Allah, la yahillu, tidak halal lakum, bagi kalian, antarisun nisaa, antarisun nisaa, untuk mewarisi kalian kepada perempuan-perempuan itu karha, dengan memaksa. Wala ta'duluhunna, dan tidak boleh pula menyusahkan mereka. Litadhhabu, karena mau mengambil bi ba'di ma, dengan sebagian apa, ataitumuhunna, yang kalian berikan kepada mereka. Illa ayyatina, kecuali mereka melakukan bifahisyatin, dengan perbuatan keji, mubayyinatin, yang nyata. Wa ashiruhunna, dan bergaulah kalian dengan mereka bil ma'ruf, dengan baik. Fa in karihtumuhunna, jika kalian tidak menyukai mereka, fa asa an takrahu, maka mungkin kalian tidak menyukai mereka, syai'an, dengan sesuatu. Wa yaj'alullah, padahal Allah menjadikan fihi, di dalamnya, khairan katsira, kebaikan yang banyak. Wa in aradtum, dan jika kalian berkehendak, al istibdala, untuk mengganti zaujin, satu istri, maka zaujin, dengan istri yang lain, ganti aja dah. Wa ataitumuhunna, dan kalian telah memberikan kepada mereka itu, ihdahunna, kepada mereka, intoro, harta yang banyak. Fala ta'khudhu, maka janganlah kalian mengambil, minhu, dari itu, intor, syai'an, sedikit pun. Atakhudhunahu, apakah kalian akan mengambil itu intor, buhtanan, karena zalim, wa ismam mubina, dan memikul dosa yang nyata. Wa kaifa ta'khudhunahu, bagaimana kalian akan mengambil itu intor, wa qad afto, padahal kalian sudah bergaul, ba'dukum, sebagian daripada kalian, ila ba'din, kepada sebagian yang lain. Wa akhadna, dan telah mengambil mereka, minkum, daripada kalian, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang erat. Allahu a'lam. Segitu aja dulu. Panjang ini bahasannya. Ini punten nih ya. Ini apa, pembahasannya agak-agak 17 tahun ke atas. Kena rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masalah ilmu mungkin bisa kita babarkan ya. Tapi dalam prakteknya semua masing-masing punya perjalanan hidup. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, kata Allah, la yahillu lakum an tarisun nisaa karha, tidak halal bagi kalian untuk mempusakai perempuan-perempuan itu dengan maksa. Apa ini ayat ini tujuannya? Pertama, tujuan ayat ini menggambarkan tentang situasi bahari. Jadi di zaman dulu, ini sebabnya dulu ya, di zaman jahiliyah itu, atau awal-awalan Islam, itu kalau ada seseorang yang meninggal, lakinya meninggal, lalu meninggalkan seorang istri, nanti anak-anak yang lain itu datang ke istrinya, kerabatnya datang semua, lalu semuaan diangkut, baju istrinya itu dilemparin. Itu kebiasaan jahiliyah dulu ya. Tapi jangan dilakuin kalau bapak sekarang. Kalau zaman dulu tuh begitu. Dia ambil bajunya, dikeluarin, lalu disuruh milih.
Istrinya yang ditinggal ini disuruh milih. Apakah dia itu mau menikah lagi atau menikah dengan anaknya atau menikah dengan orang lain tanpa mahar, atau misalkan dia itu mati baru nanti dikasih warisan. Jadi simpulnya nggak ada yang nyaman ini untuk istri itu. Jadi kalau zaman dulu, di zaman jahiliyah, ahli waris itu berkuasa atas istri yang ditinggalkan oleh suaminya itu, berkuasa penuh. Sehingga yang terjadi, si istri itu kalau misalkan dia mau, dia nikah dengan anaknya. Berarti kan nikah dengan ibu. Mana yang lain tuh? Atau boleh dia diberikan mandat nikah dengan yang lain misalkan, tapi maharnya diambil oleh mereka, mas kawinnya diambil oleh mereka, anak waris. Kejam banget ya zaman dulu tuh. Atau aubantuha, atau sebagian dari mereka perempuan itu boleh dia keluar dari situ, tapi mas kawin yang pernah diberikan oleh mayit itu harus dikembalikan dulu untuk menebus dia keluar dari situ. Aduh, kalau seandainya ini masih berlaku nih. Repot banget ini perempuan nih. Bahkan ada satu diriwayatkan pernah namanya Abu Kes. Abu Kes ini wafat lalu meninggalkan seorang istri namanya Ubaisyah binti Ma'an al-Ansariyah. Ketika itu, ketika Abu Kes wafat, datanglah anak-anaknya. Namanya anaknya itu Kes. Sama tuh dengan kejadian tadi. Baju-baju si istrinya itu dibuang, tinggalkan. Sehingga falam yuqarribuha wala yanfaqu 'alaiha. Tidak boleh dekat dengan mereka, bahkan tidak diberikan nafkah untuk dia. Nah ini Ubaisyah ini tidak suka digituin, datanglah ke Rasul mengadu nasibnya ke baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Lalu kata dia, anna Abu Qais tawaffa wa akhdani ibnu. Abu Qais telah wafat ya Rasul, anak-anaknya telah mengambil semua. Walam yunfik alayya walam yakhillu sabili. Mereka tidak memberikan nafkah kepadaku, bahkan tidak sedikit pun aku dikasih jalan. Lalu bagaimana ini ya Rasul? Terdiam Nabi. Lalu kata Nabi, amsiki fi baiti. Diamlah kau di dalam rumah hatta yatiya amrullahi fik, sampai datang perintahan Allah untuk engkau. Turunlah ayat ini untuk memberikan penjelasan, pelarangan tentang masalah hal seperti itu. Gak boleh terjadi lagi. Jadi kalau dulu mungkin pernah begitu, sekarang tidak diperkenankan lagi. La yahillu lakum, kata Allah. Kalau tidak halal itu berarti pengertiannya kan haram berarti. Berarti haram sekarang kalau ada orang begitu memaksa perempuan untuk supaya mengeluarkan warisannya. Tidak boleh. Jangan mentang-mentang gitu. Ada ayatnya kan ini. Ini ayatnya gimana dulu gitu. Karena kalau ditinjau dari segi nazulnya, ayat ini kan bertentangan dengan apa yang ada. Makanya berarti ini ayatnya ada, tapi hukumnya tidak berlaku. Tidak seperti itu lagi. Ini terjadi zaman masa dulu. Kalau sekarang tidak boleh macam begitu. Karena merugikan ya, merugikan. Apalagi sampai warisannya nggak dikasih. Tapi kemarin tuh ada yang nelpon saya, Ustaz, minta penjelasan itu. Saya ini tiba-tiba ditagih
hutang suami. Padahal suami nggak pernah ngomong, terus nggak pernah wasiat juga. Jadi si keluarga aja menuntut warisan ke istrinya yang ditinggal. Kata saya, sedasar apa dia menuntut warisan? Nggak tahu pokoknya. Dikiranya dia mungkin dapat waris. Jadi sampai dimusuhi. Kata saya, ibu punya anak? Ya. Anaknya berapa ibu? Saya 4 anak. Laki berapa? 2. Perempuan 2. Oh, dari segi anak aja sudah kelihatan sudah. Terhalang semua kan gitu. Ini nuntut tuh. Sampai dimusuhin oleh keluarganya. Gara-gara warisannya suruh dikeluarin. Ini gimana ceritanya masalah begitu? Jadi ini ketidakpahaman ya masalah. Jadi mana dulu letak? Tunggu dulu istrinya masih ada, anaknya masih ada. Nah ini. Kalau dulu memang begitu, kalau dulu. Tapi kalau salat ini tidak bisa macam itu. Dilihatin dulu siapa. Makanya wala ta'duluhunna, kata Allah, jangan kalian itu menyusahkan perempuan. Dengan melarang-melarang kita itu melarang mereka untuk bersuamikan dengan suami yang lain. Kalau dulu itu kan tidak boleh tuh. Kalau dia ditinggal suaminya, maka dia itu ahli waris itu betul-betul mendikte dia. Tidak boleh kamu nikah dengan dia, kecuali dengan apa yang dilakuin atau yang dia inginkan oleh ahli waris, baru boleh. Nah kalau sekarang tidak bisa macam begitu. Makanya kata Allah, wala ta'duluhunna, jangan kalian menyusahkan mereka. Melarang-melarang mereka supaya tidak nikah dengan yang lain kecuali nikah dengan orang yang disenangi oleh kita misalnya. Dengan maksud dirar. Maksudnya itu membuat susah itu perempuan, enggak boleh. Apalagi disebutkan wala ta'duluhunna itu litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Kalian jangan menyusahkan perempuan untuk mengambil sebagian apa yang kalian berikan kepada mereka. Yang disebutkan tadi itu. Kalau zaman dulu itu boleh mereka menikah lagi kalau mas kawin yang dulu dibayarin dulu. Sinikan dulu mas kawin. Enak banget itu ya. Enak banget itu ahli waris kalau macam begitu. Yang merugi kan perempuan ini. Litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, kata Allah. Karena mau mengambil apa yang diberikan oleh kita kepada mereka, mahar mas kawinnya minta dibalikin lagi gitu. Nah, boleh macam begitu. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Terkecuali kata Allah, kalau perempuan itu melakukan perbuatan keji, betul-betul nyata perbuatan kejinya. Yang dimaksudkan perbuatan keji itu para mufassirin menyebutkan yang dimaksud itu adalah zina. Kecuali kalau perempuan ini nyeleweng, atau yang keduanya adalah nusuz, tidak patut perintahan, mangpang aja terus gitu. Disuruh ngerjain malah kabur. Wah, gak ada baiknya ini. Kalau seandainya melakukan perbuatan hal yang nyata seperti itu, maka falakum antadruhunna, boleh kita membuat repot mereka. Kalau misalkan perbuatannya di luar hukum. Salah satunya yang diaruskan ke mereka itu bikin repot mereka. Pertama dari segi talaknya dibikin repot, dibiarin aja, ditalak enggak. Begitu sudah minta talak, dah boleh kamu saya cerai, tapi bayar. Oh, bayarnya berapa? 1 M. Repot. Nah, perbuatan fahisyah itu.
perbuatannya jelek ya. A'udzubillahi min dzalik. Tapi innal madharata la tajuzu kaifa dzalik. Memadaratkan perempuan itu kan tidak diperkenankan. Lalu bagaimana bisa hal seperti ini dibolehkan? Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Oh, pertama jawabannya bi anna hadza mansukhun. Ini ayat dimansukh. Ini ayat sebetulnya dinasakh. Dihapus hukumnya. Ayatnya ada tapi hukumnya tidak berlaku. Jadi intinya tidak diperkenankan untuk membuat pusing-pusing dia. Kalaupun misalkan dia itu berbuat keji, salah satu caranya ya udah pisah. Gak usah kayak lempo dulu gitu. Kalau tempo dulu kan direpotin. Kalau dia itu betul nyata-nyata melakukan perbuatan fahisyah, zina di luar suaminya, lalu keluar daripada itu nusus dalam perilakunya, itu betul-betul dibiarin kalau dulu. Dibiarkan sama dia. Terus yang kedua, wa bi annal murada biha al-wa'du wal hajj. Yang kedua yang dimaksudkan ini adalah nasihat sekaligus memberikan pengajaran untuk dipukul gitu tentang masalah ini tuh. Karena kalau dulu kan gitu, bagaimana yang sudah dipaparkan oleh kita ya. Jadi keras banget kalau dulu tuh. Sehingga perbuatan yang dijadikan itu betul-betul keras sehingga dihukumnya pun seumur hidup. Tidak boleh keluar gitu kan gitu. Lalu yang ketiga wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah oleh kalian mereka itu istri, maksudnya hunna itu istri. Bil ma'ruf, dengan baik, dengan patut. Artinya wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu pergauli mereka itu dengan gimana sih layaknya gitu. Dari segi ucapan, layaknya suami istri gimana. Jangan sampai suami istri namanya tapi karakternya kayak MMA. Kelahian aja terus. Kayak Tom and Jerry aja terus. Pagi-pagi sudah ribut gitu. Gimana wahsyiruhunna bil ma'ruf? Ribut aja terus-terusan. Sampai apalagi kalau bulan Ramadan. Aduh, Masya Allah. Itu banyak yang ribut tuh bulan Ramadan tuh. Kadang-kadang malam Lebaran ribut. Gara-gara nggak dibelikan baju baru. Itu repot itu. Dari segi ucapan tuh Nabi itu kalau berujar kepada istrinya itu lembut kalau Nabi itu. Karena memang kalau seandainya kita ini tidak mengerti bahasa tubuh perempuan itu kadang-kadang repot. Karena perempuan itu kan makhluk aneh kadang-kadang. Itu disebut aneh. Coba tengok kalau seandainya, apalagi kalau sudah belanja. Mas, ini bagus ya? Oh iya bagus. Warna merah kan bagus ya Pak? Iya bagus. Begitu warna merah bagus. Aku mau senang, oke. Begitu dibayar warna putih. Kan aneh tuh. Nawarnya warna merah. Begitu dibayar warna putih. Kalau seandainya tidak paham, ribut itu. Pernah kejadian tuh malam-malam Lebaran, ribut di depan rumah. Saya kenapa ini ribut? Ternyata bahasanya tuh kamu tuh kalau belanja nggak karu-karuan, aku nih berduit pas-pasan. Oh berarti gara-gara belanja. Malam Lebaran. Jadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu pertama paling tidak dengan ucapan. Makanya Nabi itu khairukum linisaikum. Bagus-baguslah kalian terhadap istri-istri kalian.
Dan aku ana khairukum li ahli. Dan aku adalah yang terbaik bagi keluarga. Nabi itu menyebutkan begitu, memang karakter nabinya memang lembut. Kadang-kadang Sayyidah Aisyah itu sering bercerita tentang pengalamannya dengan Nabi itu. Dalam rumah tuh berlari-lari, main kucing-kucingan, tak umpet gitu. Itu saking harmonisnya kan berarti itu. Kadang-kadang kata Aisyah, kalau aku berlari dengan Rasul, kadang aku yang duluan, aku yang menang, Rasul kalah. Tapi setelah aku gemuk, aku kalah, Nabi menang. Berarti kan seneng tuh. Itu menunjukkan betapa keharmonisan itu harus ada dari segi ucapan. Makanya Nabi kalau memanggil itu kan ya Humairah, yang kemerah-merahan, kan senyum itu kalau digituin. Ini sudah pesek, pesek. Yang marah. Kita ini kadang-kadang kalau dari segi panggilan, kalau awal-awalan nikah tuh, ayang. Sebulan 2 bulan ayang. Begitu sudah anak 1, mulai berubah. Anak 3 panggil nama, Ice. Jadi dari segi bahasa itu kadang-kadang harus ditetapkan kita. Karena itu dari segi keharmonisan itu bisa dilihat. Yang kedua dari segi nafkah. Ini juga tidak kalah penting karena sebuah keharmonisan dalam keluarga pun harus ada nafkah. Karena kalau dalam bahasa Sunda itu ada hirup, ada urip. Hirup harus dengan hurip. Karena kalau sudah ngandelin bahasanya baik, bahasanya enak, tapi kalau nafkahnya nggak ada, emang nelen bahasa gitu. Tetap saja harus ada juga. Nabi itu sampai ketika wafat sampai punya hutang kan ke Yahudi. Gara-gara minjem keuangan untuk keluarganya, lalu dijadikan tanonannya adalah baju besi perang, baju perangnya. Dijaminkan baju perangnya hanya demi meminjam keuangan untuk keluarga. Ketika wafatnya baru terbongkar oleh sahabat. Sobat Sayyidul Mursalin. Makanya kalau sudah berkeluarga itu ya mau tidak mau harus ambil nafkah. Ini kenapa nih? Pasian. Ya tentunya dengan sesuai kemampuan ya. Yang penting ada ikhtiar dulu. Cuman kadang-kadang yang jadi payahnya itu sebelum nikah dia rajin usaha, tapi begitu nikah kadang-kadang malas dia usaha. Ini ujiannya nih. Kadang-kadang tidak sedikit macam begitu. Kalau sudah nikah tidur aja kelakuan tuh. Mending kalau tidur ini mancing aja terus-terusan. Kemana bapaknya? Mancing. Besoknya lagi kemana? Mancing. Kok tim mancing terus? Beda jalur pak. Kalau aja sekarang mancing ke Borabadak, besok mancing Mahakam, besoknya mancing Balikpapan gitu. Semingguan tuh mancing aja terus-terusan itu. Istrinya di rumah nungguin aja tuh. Ya kalau ditinggalin duit miliaran sih nggak apa-apa gitu. Ini kadang-kadang nggak ditinggalin apa-apa, isi nungguin terus-terusan, nafkah tidak dijaminkan oleh dia. Sementara pelut lapar kan nggak bisa nunggu itu. Ya Allah. Kalau bapak senang mancing pak, kuncinya ada di bini. Liatin lagi tidur. Kalau bini tidurnya madhab selatan, berarti bapak hari itu mancingnya ke sebelah selatan. Kalau ke timur, mancingnya berarti ke sebelah timur.
Tapi kalau dia itu nangkurapnya ke atas, jangan mancing kemana-mana, mancing aja di situ. Apakah itu? Yang ketiga soal masalah mabit, artinya menginap. Ini pun juga sama, wa ashiruhun nabil ma'ruf. Karena kita ini butuh dia, dia pun butuh kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain kan kemarin, bahwa antum libasul lakum wa antum libasul lakum antum libasul lakum. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu adalah pakaian untuk kita dan kita pun pakaian untuk mereka. Memang dalam bahasa Quran itu libas, bahasanya libas itu kan pakaian. Tapi yang dimaksudkan itu adalah pergaulan. Karena biasanya pakaian itu kan menggantung di tak-tak kita nih, di pundak kita. Begitu juga dengan istri. Istri itu menggantung juga di pundak kita. Makanya kenapa kalau istri itu kalau dipoto suka nyender. Itu karena dia itu butuh sandaran itu. Karena perempuan butuh sandaran itu. Dan masalah nginep juga begitu. Kadang-kadang Nabi sekali-kali waktu Nabi itu suka kumpul dengan istrinya. Semuaan dikumpulin dalam satu rumah. Bercanda, tanya-tanya dan sebagainya, akrab. Setelah itu pulangan mereka, lalu Nabi kembali kepada siapa yang malam itu berhak untuk Nabi di situ. Senang tuh masa begitu, Pak. Istrinya banyak kan? Nah, kita juga sama kalau minta istri 1, 2, 3, 4 ya kumpulin tuh kali-kali gitu. Ya, setelah itu bubar jalan. Kalau berani, kalau berani. Kalau nggak berani ya sudahlah, wa in khiftum ala fawaidah aja. Satu aja dah. Lalu fa in karihtumuhunna, jika kalian itu menemukan ketidaksukaan dengan mereka, sabarlah dulu. Kenapa? Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Mungkin jadi kita ini tidak suka dengan sesuatu yang ada di mereka. Padahal wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Padahal Allah jadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Boleh jadi kita ini nggak suka dengan apa yang dilakuin tuh. Tapi siapa tahu kalau kita sabar, Allah tuh akan jadikan sesuatu di dalamnya yang lebih baik. Kan tidak sedikit istrinya cerewet, tapi anaknya soleh, kan bagus. Makanya wala yufarriqu mu'minun mu'minah in sakhata minha khalqan radiya minha akhar. Jangan orang mukmin itu memisahkan perempuan yang mukminah ketika tidak suka dengan satu hal yang dilakuin oleh istri. Tengok dulu kesenangan yang lainnya dulu. Barangkali yang ini kita tidak suka, tapi yang lainnya banyak yang disukainya atau tidak gitu. Cuman kadang-kadang yang dilihat oleh kita tuh hanya kejelekan itu. Nah, itu yang jadi bahaya. Makanya saya sering tekankan, kalau ada sesuatu dalam masalah rumah tangga tuh ingat-ingatlah waktu dulu kita ijab qabul. Gimana sih waktu kita ijab qabul? Kan senang tuh, saling suapin, kemana-mana kita digendong, tangannya selalu digandeng, kan enak. Ketika sudah hari itu berlalu, coba ingetin lagi tuh. Biar apa yang dilakuin oleh kita itu tidak melampaui kemana-mana. Kalau seandainya ngingetin ke masa lalu, masa senangnya kita gitu. Tapi kalau liatin ke masa sekarang kejelekannya saja, gak bakalan ada beres.
Itu masalah rumah tangga. Jadi ini kata Allah begitu. Fa in karihtumuhunna, jika kalian menemukan sesuatu yang tidak sukai oleh kalian, isbir, sabarlah dulu. Itu. Fa asa an takrahu syai'an, maka boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal wa yaj'alallahu fihi katsir. Padahal di dalamnya Allah jadikan di dalamnya khairan katsira, kebaikan yang banyak. Tengok dulu yang lain. Lalu selanjutnya wa in aradtum istibdala, jika kalian berkehendak istibdala zaujin makana zaujin, untuk mengganti istri dengan istri yang lain, berarti ini enggak tahan lagi sudah. Kalau memang sudah seperti itu lalu dicerai, wa ataitum ihdahunna qintar, padahal kalian sudah memberikan kepada mereka itu qintar. Qintar itu ay mahlan kasiran, harta yang banyak, mas kawin maksudnya. Nah, kalau misalkan mas kawin sudah diberikan, sementara dalam perjalanan waktu itu ternyata kita tidak suka dengan mereka, fala ta'khudhuhu minhu syai'a, jangan diambil apa yang diberikan oleh kita kepada dia dari harta yang banyak, jangan diambilin. Apalagi atakhudhunahu buhtana wa isma mubina, apakah kalian mau mengambil itu dengan dolim gitu? Dengan memikul dosa yang nyata. Kenapa? Karena wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afta ba'dukum ila ba'd. Masalahnya kan ini, bagaimana bisa kalian mau mengambil itu dari jalan yang diinginkan oleh kita, misalkan supaya keluar pemberian kita, sedangkan waqad afta ba'dukum ila ba'd. Kalian itu sudah bergaul, artinya sudah bersetubuh, satu sama lain sudah pernah menikmati. Lalu sekarang mas kawin mau diambil, kata perempuannya, boleh saya kembalikan ini mas kawin, tapi kembalikan ke perawananku. Ayo, bisa nggak kira-kira? Bagaimana bisa, kata Allah, wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afta. Jadi kalau misalkan sudah seperti itu, ya anggaplah itu adalah bagian diri dia, karena kita sudah merusak apa yang ada di dia. Wa akhadna minkum syai'a, bahkan mereka pun telah mengambil dari kalian mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat. Apa yang dimaksudkan itu? Perjanjian yang sangat kuat itu imsakun bil ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Perjanjian yang dimaksudkan mitsaqan ghalidha itu, kalau seandainya kita ini mau baik, tahanlah mereka dengan pergaulan yang bagus, pergaulan yang tentunya ma'ruf sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Tapi kalau misalkan tidak tahan dengan apa yang terjadi, au tasrihum bi ihsan, lepaskan dia dengan baik. Jadi kalau baiknya itu ditahan, kalau memang tidak tahannya untuk dia, lepas. Gitu. Dan dua-duanya punya cara yang baik. Bergaulnya dengan baik, kalaupun harus cerai, cerailah dengan baik. Gitu. Jangan berujung pidana gitu. Ini giliran cerai berujung pidana. Gemep dipukulin gitu. Jangan begitu. Kalau memang tidak suka, ya udah, pulangkan saja aku pada orang tua aku, kan gitu. Pulangkan aja. Ya, jangan dipukulin, jangan dihantam, apalagi sampai dimutilasi gitu. Aduh, ya Allah, sudah punya anak dari dia, sudah berapa tahun bergaul dengan dia, lalu berakhir dimutilasi oleh suami sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu, jangan seperti itu. Allah tidak memperkenankan begitu. Gitu. Jadi mitsaqan ghalidha itu, kalau dia itu baik, tahanlah kebaikannya.
gaullah sebagaimana mestinya. Tapi kalau tidak ada yang kurang srek dengan kita, maka lepaskanlah dengan baik dulu. Jangan dibikin sakit. Baik, itulah tentunya yang berdasarkan dengan ayat ini. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang memang mengganjal dalam pemahamannya ya. Karena begini, dalam hadis itu begini. Yaglibunna kariman wa yaglibuhunna laimin. Perempuan itu bisa mengalahkan orang-orang yang mulia. Orang-orang yang hebat bisa kalah sama perempuan. Tapi wa yaglibuhunna laimun, kadang-kadang perempuan sendiri pun bisa kalah oleh orang yang hina. Punya suami cakep, tiba-tiba nyeleweng, hitam, pesek, pendek gitu. Kok bisa naik ke situ? Ada kan macam begitu. Wa habbu an akuna kariman maghluban, dan aku senang kata Nabi untuk menjadi orang yang mulia yang dikalahkan. Wala ahabbu an akuna laiman ghaliban, aku tidak senang menjadi manusia yang hina yang bisa berkuasa, yang mengalahkan. Karena wa ma akramun nas illa karim, tidaklah memuliakan seorang perempuan. Wa ma akramun nisa illa karimun, tidaklah seorang laki-laki memuliakan wanita illa karimun, kecuali dia laki-laki yang mulia. Wala ahanahunna illa laimun, tidaklah laki-laki itu menghinakan perempuan kecuali orang-orang itu adalah hina. Yaglibun nukunna karim, kadang-kadang perempuan bisa mengalahkan setiap yang mulia. Wa yaglibuhunna laim, dan perempuan pun kadang-kadang kalah dengan orang-orang yang hina. Wa anna ahabbu an akuna kariman maghluban min an akuna laiman ghaliban. Ini Nabi ya. Nabi itu senang menjadi manusia yang mulia yang dikalahkan oleh perempuan. Artinya mengalah. Tidak senang kata Nabi menjadi manusia yang hina bahkan menguasai. Tidak, sudah hina tapi gelagatnya kasar. Itu Nabi enggak senang. Jadi lebih baik mengalah saja. Karena memang salah satu kunci dari kebahagiaan perempuan itu ngalah sih. Karena bagaimanapun kita enggak menang dengan ras terkuat di dunia tuh, Bang. Ras terkuat di dunia ini sudah ngalah aja dah. Wek ya aja dah. Karena kalau bahasa Sunda itu ada repok, cuma repok bahasanya itu. Kalau pengen langgeng rumah tangga tuh repok. Rep diem, pok ngomong gitu. Jadi kalau ada dia ngomong situ kita diem aja deh. Kalau kita yang ngomong dia harus diem. Repok. Nah, kalau begitu kan enak. Kalau pok, ngomong dua-duanya ada perang sudah. Atau diem dua-duanya, ya ini nggak bakalan selesai masalah. Jadi harus ada diem. Kalau dia ngomong biarkan aja dah. Nanti juga capek sendiri. Cuman masalahnya 20.000 kata perempuan tuh, nggak ada capeknya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ke? Bulan puasa jangan banyak ngomong. Aus. Ya salam. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 7, Bang. Ini puasa Ramadan ceramahnya jam 7. Panjang banget. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina. Wa sallam bi ta'alumin wa sallam bi ta'limin anta rizqunal wasi'ah wa anta rizqul amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.